Jadi untuk kartunya itu bisa timbul dari handphone. Yang kemarin gagal itu tuh memang idenya tuh bagus banget. Tapi ternyata juri melihat ini tuh nggak realistis. Usaha yang setengah-setengah itu akan menciptakan hasil yang setengah juga. Bahkan sampai ke juara itu ya. Loh, cuma gitu doang kok bisa juara gitu. Banyak. Halo guys semuanya dimanapun kamu berada, semoga kamu sehat dan juga bahagia selalu ya. Welcome back to Funting, having fun with broadcasting. Yeay! Di sini kita sudah bersama dengan dua orang yang luar biasa, ada yang nuansanya biru-biru dan ada yang nuansanya merah-merah juga ya, Mas dan Mbak cantik dan ganteng di sini sebelah saya ya, yang akan mengulas lebih lanjut tentang PMW. Apa itu PMW? Kita akan bahas setelah ini ya. Jadi PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha adalah sebuah program yang dirancang untuk mendorong dan memfasilitasi mahasiswa dalam mengembangkan potensi kreatif, inovatif, dan kewirausahaan mereka. Oke, dan langsung saja kita gali lebih dalam lagi tentang PMW bersama dengan Kak Aris dan juga Kak Zahra Sabita. Halo. Halo Kak. Halo, selamat datang di studio kami. Sehat nggak hari ini sehat ya? Alhamdulillah sehat. Semangat? Semangat. Ceria? Ceria. Harus dong. Harus ceria ya. Udah kelihatan juga teman-teman ya, senyumnya merekah banget datang di studio kita dan juga siap untuk membagikan pengalaman mereka tentang PMW atau Program Mahasiswa Wirausaha. Dan ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kita kenalan dulu dari yang sebelah saya dengan Mbak nuansa biru. Oke, hari ceria banget ya. Boleh kenalan dulu Kak? Hai, namaku Zahra. Aku dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini aku dari tim Dinasti. Tim Dinasti? Dinasti Warrior, bukan? Bukan ya. Oke, lanjut. Halo, namaku Aris. Aku mahasiswa semester 8 dari Program Studi Manajemen Pendidikan. Aku dari tim Edunesa. Halo. Edunesa, luar biasa ya teman-teman, namanya tadi Dinasti, berarti pejuang ya. Pejuang yang gigih gitu ya. Satu lagi Edunesa, berarti kan dapat diartikan sebagai mungkin Education Unesa gitu ya. Iya benar. Wih, keren banget, nama-namanya udah futuristik, udah keren semua ya. Dan Kak Aris sama Kak Zahra, ini kalau boleh tahu ya, lagi waktu itu gabung di PMW itu kategori apa nih? Dari Kak Zahra dulu. Kalau aku dari Jasa Pariwisata dan Perdagangan. Jasa Pariwisata Perdagangan, itu gimana itu? Kalau misalnya jasa pariwisata perdagangan, aku di spesifik di perdagangannya. Karena waktu itu aku kan memperjualbelikan sebuah board game, sebuah produk yang fisik gitu. Jadi aku masukinnya ke kategori jasa pariwisata perdagangan yang tahap awal. Board game ya? Ya, board game, bener. Asik banget tuh, aku pernah main, sering banget main itu di daerah Tunjungan, ada yang itu jasa buka board game gitu. Oh iya, tahu-tahu. Yang kafe itu. Iya, betul. Asik board game ya. Lalu dari Mas Aris? Kalau aku dari Edunesa itu ada kepanjangannya ya. Edunesa itu ada tagline-nya. Edunesa platform belajar online menyenangkan, yang dimana bisnis kami itu berkecimpung di bisnis digital. Bisnis digital ya? Edunesa di bisnis digital. Kalau tadi Kak Zahra itu lebih ke games gitu ya? Iya, betul. Games, fisik gitu ya? Fisik, ya, board game. Board game. Boleh dong tepuk tangan teman-teman semuanya. Dan di rumah juga boleh dong tepuk tangannya semuanya. Kok bisa ya lolos PMW, apalagi kan itu seleksinya kan sesulit dan serumit itu gitu loh. Kita bakal gali lebih lanjut ya. Dan tapi sebelum itu aku mau tanya dulu, dapat ide dari mana? Kok bisa tiba-tiba board game, tiba-tiba yang satunya ini apa? Kak Aris tadi? Platform bisnis digital. Itu idenya dari mana? Tadi kan sudah dari Kak Zahra ya, kita ke Kak Aris dulu nih sekarang. Kalau dari Edunesa sendiri, itu yang pertama ya, ide kami itu berlatar belakangi dari permasalahan masyarakat di Surabaya. Khususnya itu siswa dan orang tua siswa, yang dimana kebanyakan siswa itu kesulitan belajar. Yang kedua, untuk orang tuanya itu tidak bisa mengantarkan anaknya ke les bimbingan offline. Oh, bimbel offline gitu ya? Offline gitu. Dan yang kedua, masalah biaya. Oh iya, betul, jadi muncullah Edunesa. Ditambah lagi, Edunesa itu kan memanfaatkan tenaga pengajar dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Mahasiswa UNESA sendiri berarti ya? Kak. Yang dimana itu menjadikan kayak manfaat ganda untuk mahasiswa, untuk siswa. Yang dimana untuk mahasiswanya ini memberikan pengalaman mengajar secara langsung. Nah, kan di era sekarang ini kan pengalaman itu kan penting kayak. Banget ya, pasti. Ya, selain dari magang, PLP atau apa, sekarang itu ada PSN. Nah,
itu perlu ada pengalaman tambahan. Nah, kami Edunesa itu memfasilitasi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman mengajar di Edunesa ini. Wih, ibarat kata kalau pepatah ya, sekali mendayung dua pulau. Mahasiswanya dapat potensi bagus juga, dapat manfaat, siswanya juga dapat manfaat juga gitu. Luar biasa banget Edunesa. Boleh dong tepuk tangannya lagi teman-teman. Oke, tadi kita sudah tahu ide dari mana, dari Edunesa. Sekarang kita pindah ke Kak Zahra. Kok bisa sih dapat ide mood game? Board game maksudnya ya. Kalau aku sebenarnya idenya sepele sih, dari scrolling TikTok. Oh, scrolling TikTok ya? Aku tuh ngelihat ada anak di cafe yang bikin project, bikin board game. Dan aku tuh emang orangnya suka main board game gitu sih. Oh, emang hobinya kita sama berarti ya? Iya, suka banget kayak explore board game gitu. Terus habis itu kayak pengen deh kayak someday aku bikin board gameku sendiri gitu. Wih, ternyata inspired by TikTok gitu tadi ya? Benar. Terus habis itu aku di kontak sama temanku yang dari PGSD. Aku butuh tim nih buat PMW gitu. Terus habis itu oke, kita combine aja gitu. Dia kan dari PGSD dengan backgroundnya mengajar untuk anak SD ya. Dan aku dari sistem informasi yang bisa membuat suatu aplikasi, karena board game aku itu ada AR-nya. AR itu apa? AR itu augmented reality. Jadi untuk kartunya itu bisa timbul dari handphone. Itu ya, semacam hologram gitu ya? Iya, hampir mirip. Wih, AR keren banget ya. Jadi nilai plusnya di sana. Jadi ada board game fisik dipadukan sama digitalisme gitu. Wih. Jadi buat teman-teman semuanya hobinya scroll TikTok sama kayak aku nih, ternyata tuh ada manfaatnya secara nggak langsung tiba-tiba ya. Tiba-tiba waktu scroll TikTok ada mungkin kadang game board ya. Ini muncul Nintendo atau apa, ya udah kepikiran PMW Nintendo contohnya kayak gitu. Bisa juga teman-teman tuh bisa kembangkan lagi hal kecil jadi hal besar sama kayak Kak Zahra yang tiba-tiba kepikiran board game direalisasikan di PMW dan lolos loh teman-teman semuanya. Boleh dong tepuk tangannya juga. Oke, dan pasti dalam menghadapi sebuah tantangan seperti Kak Aris dan juga Kak Zahra kan ada tantangannya ya gitu ya. Kalau boleh tahu nih, tantangan terbesar dari Kak Zahra selama ini itu apa dalam mengembangkan PMW itu tadi? Kalau aku tantangan terbesarnya di tim sih, kan tim ya? Waktu itu kita sama-sama di semester yang hektik banget. Terus habis itu aku juga ada magang, temanku yang satu prodi dengan aku, satu tim juga magang. Dan itu benar-benar yang kayak kita bagi waktunya gimana nih gitu. Tapi alhamdulillah kayak kita sama-sama kooperatif gitu. Kalau misalnya satunya lagi repot banget, ada yang menghandle lagi. Terus habis itu nanti kita gantian lagi, tugasnya gimana lagi dikelola lagi gitu. Jadi waktu itu kita benar-benar kesulitannya karena kesibukan masing-masing aja sih. Tapi ya itu tadi bisa diatasi kalau misalnya kita komunikasi aja gitu sama timnya. Oh gitu, jadi memang semua hal tuh perlu dikomunikasikan intinya ya. Benar. Harus ada komunikasi yang baik. Oke, terima kasih Kak Zahra. Kita move ke Kak Aris. Gimana sih tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan PMW versi Kak Aris? Ya. Oh, kalau dari saya, dari tim Edunesa itu sebenarnya hampir sama dengan timnya Kak Zahra ya. Masalah komunikasi dan kerjasama tim itu sebagai salah satu masalah utama yang dimana itu di semester 4-5 itu rata-rata mahasiswa mengikuti MBKM yang dulu itu. Nah, apalagi dari tim Edunesa itu MBKM-nya nggak di lingkup Surabaya aja, ada yang di Jawa Barat, ada yang di Bali, dan ada juga yang di Sumatera. Nah, itu menjadi salah satu faktor hambatan yang pertama. Nah, alhamdulillah kemarin itu masih bisa terhandle karena ya benar komunikasi itu menjadi salah satu kunci. Meskipun kami berjauhan jarak, kalau ngumpul-ngumpul itu nggak bisa, kita harus serba online dan diskusi serba online, tapi dari kesadaran tiap tim, tiap anggota ini alhamdulillah bisa teratasi. Oke, jadi garis besarnya sebenarnya sama ya, teamwork dan juga komunikasi ya. Benar. Karena kalau dengan teamwork yang baik, dengan komunikasi yang baik, pasti menghasilkan sebuah hasil yang baik juga gitu ya. Oke, luar biasa. Dan selanjutnya kita adalah sesi yang sebentar lagi adalah sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu adalah tips and trick dari kedua suhu kita. Kalau bahasa kerennya, bahasa gaulnya kan suhu ya. Jauh lah. Loh, bagi kita ini yang dalam proses PMW, terutama saya juga kan lagi ini proses PMW juga, semoga diterima ya, amin. Amin. Ketularan ya. Tips and triknya tuh gimana supaya bisa keterima PMW versi Kak Zahra? Kalau aku yang pertama jangan lupa buat ikut banyak kegiatan di sebelum kamu kuliah atau sebelum kamu ikut PMW gitu, kayak memupuk kegiatan dari awal. Karena waktu itu pun aku dikontak sama temanku yang dari PGSD itu karena waktu dulu aku punya pengalaman alhamdulillah banyak gitu loh. Jadi bisa dipercaya jadi timnya mereka gitu. Terus aku juga hire temanku itu juga karena dia tuh punya pengalaman dan
jago di bidangnya dan aku percaya dia bisa di sana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kan dalam aspek dalam mencari tim ya, kita harus tahu nih anaknya kayak gimana dan itu akarnya dari kegiatan kita sebelum-sebelumnya kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau misalnya kamu tuh nggak punya teman yang bisa kamu anggap kayak ini, aku kayaknya nggak punya teman yang potensial nih, kamu mau hire seseorang, itu kamu jangan ragu untuk mintain CV dan portofolio juga, karena untuk tahun ini pun aku juga seperti itu kan. Tahun ini aku juga ikut lagi ya, doain ya. Ikut lagi, menang lagi, dapat lagi, amin. Ya. Jadi untuk di tahun ini aku hire anak yang aku bilang aku butuh orang yang bisa build aplikasi begini gitu ya. Udah kriterianya sudah cocok, barulah kita ambil itu anak gitu. Terus habis itu yang kedua itu yang pertama kan tentang tim ya. Tuh. Yang kedua ini lebih fokus ke produknya. Kalau di produknya kamu harus konsep produk bagus, nggak apa-apa bagus, harus bagus. Tapi poin pentingnya itu harus realistis juga. Kamu bisa nggak merealisasikan ide ini gitu loh. Kira-kira itu masuk akal nggak sih kalau misalnya memang direalisasikan gitu. Karena banyak banget itu yang kemarin gagal, itu tuh memang idenya tuh bagus banget. Yeah. Tapi ternyata juri melihat ini tuh nggak realistis. Kurang gitu. bisa direalisasikan iya, gitu kurang ya? bisa direalisasikan gitu. Makanya banyak banget kemarin yang lolos pendanaan pun tapi tidak lolos KMI karena hal seperti itu gitu. Oke. Ada lagi? Mas Aris mungkin ada. Oke, langsung disambung sama Mas Iya. Aris. Baik, izin menambahkan, Siap. di mana ini benar sih komposisi tim itu sangat perlu dan penting. Nah, di mana karena tim ini akan menjadi pondasi dari tim kita itu sendiri. Nah, kalau pondasinya nggak kokoh dan ada yang nggak bisa dipercaya atau kurang kompeten, itu nanti akan goyang. Nah, tambah lagi masalah produk. Nah, benar, produk itu harus realistis dan harus sesuai dengan kondisi kita yang di mana tempat kita usaha. Nah, kalau misalnya usaha kita gini, itu harus sesuai ruang lingkup kita di mana. Contohnya di Surabaya, itu di Indonesia, itu kan memfasilitasi masyarakat atau siswa-siswi di Surabaya berpendidikan atau memperoleh pendidikan secara online atau apa. Nah, itu harus realistis juga. Harus sesuai dengan ruang lingkupnya, permasalahan yang di tempat itu seperti apa, itu harus sesuai. Karena apa? Dari usaha itu bisa ada, itu gara-gara permasalahan yang ada. Nah, kalau nggak ada masalah, itu nggak bisa. Nah, calon-calon konsumen kita itu dari mana kalau nggak ada masalah? Nah, yang akan membeli produk kita atau mendapatkan produk kita itu ya konsumen-konsumen yang mengalami permasalahan ini. Nah, itu harus relate dan harus sesuai kebutuhan masyarakat, harus real juga. Nah, itu harus perlu. Nah, produk itu juga harus matang. Kalau nggak matang, itu nggak bisa. Contohnya gini, kalau salah satu tokoh dari Cina itu bilang gini, kalau dulu itu pernah dengar di TV, usaha yang setengah-setengah itu akan menciptakan hasil yang setengah juga. Jadi kalau membuat produk itu harus maksimal mungkin dan itu harus siap. Kalau nggak siap, kalau dilawankan dengan atau dibandingkan dengan produk-produk lain, nanti akan kalah. Jadi itu yang perlu dipertimbangkan ya. Wih, luar biasa tips and trick dari Kak Zahra dan juga Kak Aris ya. Yang pertama itu bener banget, tim pasti ya itu ya. Bener. Sebagai pondasi utama harus kokoh, jangan sampai bisa gampang diterjang. Komunikasinya juga harus baik juga ya. Bener. Dan yang kedua, itu tadi adalah produknya yang harus realistis. Sesuai dengan medannya juga gitu Iya, ya. benar. Kalau di pantai nyiptain buat yang di gunung gitu kan juga nggak realistis kan gitu. Iya, siapa yang beli gitu. Siapa yang beli Iya, juga kan ya. makanya. Dan tadi ada kata-kata bagus juga dari Kak Aris. Tadi kalau usaha yang setengah-setengah akan menghasilkan sesuatu yang setengah-setengah juga. Apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai. Jadi kalau kita setengah-setengah pasti hasilnya juga nggak akan maksimal. Kalau kita maksimal hasilnya pasti sesuai dengan apa yang kita harapkan juga. Jadi teman-teman semuanya itu dia tips and trick dari Kak Aris sama Kak Zahra. Kak Zahra gitu ya. Oh iya Kak Zahra. Dan selanjutnya adalah apa sih hal yang perlu di-highlight dalam mengikuti kompetisi PMW dari Kak Aris dulu? Di highlight Mungkin persiapan yang lebih matang itu yang seperti apa? Detail-detail kecilnya juga gitu. persiapan yang lebih matang, pertama ya benar, contohnya yang tadi ya, bisa menyiapkan timnya yang baik, mencari anggota-anggota yang terbaik. Nah, yang kedua membuat produk yang baik. Nah, itu harus sempurna produknya kalau bisa. Nah, kalau nggak bisa setengah-setengah sebenarnya ya bisa, tapi nanti akan kalah bersaing dengan produk lain. Nah, yang kedua
produk ini kan nggak semata-mata dibuat produk aja ya. Ini masalah bisnis. Bidang kita kan PMW, program mahasiswa wirausaha. Yeah. Nah, namanya bisnis itu harus dikenal banyak orang. Nah, ini perlu adanya media promosi dari produk kita. Betul. Sebelum kita ikutkan produk kita di ajang PMW, sebaiknya jauh-jauh hari itu perlu dipromosikan dulu produk kita supaya dikenal masyarakat. Nah, ditambah lagi produk yang baik itu juga harus sesuai kebutuhan juga, yang tadi yang di headline yang sesuai saya sampaikan tadi. Mungkin sudah sih dari saya gitu. Oke, luar biasa. Yang paling penting itu tadi kan dari Kak Aris adalah bagaimana media itu juga mempengaruhi gitu ya. Iya, benar. Jadi harus dipublikasikan dulu. Kita istilahnya itu apa ya? Cari nama dulu lah, Cari nama nama, awal. benar. Karena paling penting itu adalah kita cari nama awal supaya produk kita dikenal. Bahkan sekelas artis yang awalnya gede yang dulunya kecil ya, sekarang bisa benar. jadi besar tuh karena ya itu tadi mereka harus cari nama dulu dari kecil baru bisa ke besar gitu ya. Kalau versi Kak Zahra? Kalau versi aku kurang lebih sama lah kayak Mas Aris ya. Jadi di highlight dulu. Kalau aku lebih ke ini juga ya. Kita harus yakin sama produk kita sendiri. Karena jujur ya, kalau aku sendiri aku punya pengalaman pahit kemarin waktu develop produk itu banyak sekali dari kanan kiri tuh bilang kayak, oh kok cuman gitu aja gitu loh. Oh, gitu loh, tau gak sih? pasti ada yang nyinyir kayak gitu ya. Kayak gitu, kayak cuman gitu doang. Kok bisa sih lolos pendanaan? Cuman gitu. Sampai ke juara itu ya. Loh, cuma gitu doang kok bisa juara gitu. Banyak yang iri ternyata ya. Ya, I don't know ya, I nggak don't tahu. know, ya. Tapi karena kita yakin ya sama produk kita ya. Kita yakin produk kita bagus. Siapa ya yang membagus-baguskan Betul. produk kita sendiri kalau nggak kita sendiri? Betul, Iya ya. nggak sih? Yang paling penting poinnya adalah percaya diri. Pede dulu. Kamu harus meyakinkan kalau produkku tuh bagus loh gitu loh. Produkku tuh punya tujuan mulia kayak gini Betul. gini loh. Produkku itu punya positioning seperti ini loh di antara pesaingnya loh gitu. Iya. Jadi yang pertama satu tim kalau bisa sama dosen pembimbingmu itu juga harus fanatik sama produk sendiri gitu. Oke, jadi poin plusnya itu memang benar percaya diri itu harus benar-benar ditingkatkan ya. Tapi kalau zaman sekarang percaya diri itu, anak ini NPD gitu. Enggak, udah jangan kemakan kayak gitu ya. Karena yang bisa meyakinkan diri kita itu cuma diri kita sendiri ya. benar. Jadi kalau diri kita udah yakin, ya udah kita keluarkan aja kalau memang itu benar dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan ngomong-ngomong tentang manfaat, aku juga mau tanya manfaat apa sih yang didapatkan oleh tim sama pribadi masing-masing Kak Zahra sama Mas Aris setelah menjadi juara dari PMW, keterima PMW. Oh iya. Kalau aku dari perjalanan keterima pendanaan ya, lulus pendanaan waktu itu, yang pertama kita seneng banget dong. Kita akhirnya bisa merealisasikan cita-cita kita kan. Aku pengen banget nih, kita pengen banget nih bikin board game yang kalau waktu itu kan aku board game-nya tentang sejarah kerajaan Indonesia ya. Tahu sendiri kan kayak belajar sejarah itu membosankan apa gitu. Aku dulu pernah sekolah itu kayak bosan banget gitu ya belajar sejarah. Terus habis itu akhirnya tercetus ide itu, akhirnya ya udah itu tadi benar-benar seneng banget, kita benar-benar semangat banget dalam kayak cari vendor. Sempat kita waktu itu ketipu sama vendor. Wow, Kayak lika-likunya banyak ya. Lika-likunya tuh banyak banget itu. Kayak kita tuh ketipu dari segi bahan gitu. Bahannya tuh bener-bener jelek banget. Kita udah ngeluarin tuh banyak duit gitu ya buat vendor itu. Jeleknya waktu itu kita memang nggak survei secara langsung di lapangan karena waktu itu vendornya juga di luar kota kan. Oh, nggak survei dulu ya? Nggak survei di luar kotanya itu, kita udah langsung main percaya aja gitu. Akhirnya kita dapat vendor yang bagus itu justru di Surabaya. Justru di Surabaya ternyata. Terus habis nggak itu, di luar kota ya? Iya, terus akhirnya ya itu tadi. Ya, jadi manfaat yang kita dapetin ya itu tadi, kita bisa ngerealisasiin cita-cita kita, terus kita tentu aja dapat pengalaman yang banyak ya. Iya. Apa sih pahit manis kita Ada semua ya? adalah semuanya ya. Udah kayak kopi susu, ada manisnya, ada pahitnya, tapi jadi satu sehingga rasanya jadi spesial dan Benar, komplit ya. Kalau dari Kak Aris? Ya. Kalau pengalaman di PMW sampai juara itu ya sangat seru sih ya. Yang dimana kita kan sebagai mahasiswa atau pembelajar manusia itu kan sejatinya sebagai pelajar, sebagai pembelajar sepanjang hayat. Nah, dengan pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran yang paling mengena itu adalah dari pengalaman. Nah, kata Kak Zahra kan tadi pengalamannya banyak banget ya. Bener banget. Dari PMW itu banyak banget pengalaman yang didapat, mulai dari manajemen waktu, manajemen bisa dari keuangan usaha itu seperti apa, kita pelajari, manajemen promosi produk itu seperti apa, itu pelajari. Nah, ditambah lagi manajemen konflik. Nah, setiap tim itu kan ada konfliknya Pasti, ya? konfliknya masing-masing ya. Itu kita dapat dari
program PMW ini. Nah, ditambah lagi manajemen cara kita mengelola tim itu seperti apa. Nah, itu kita dapat semua. Manajemen operasional juga kita dapat. Nah, dengan adanya PMW itu dari saya sendiri dan tim itu merasakan banget dari pembelajaran contoh manajemen tadi, ada juga dari memulai bisnis dari nol itu seperti apa kita dapat, lalu ada pengalaman mengikuti kejuaraan sampai dengan kemarin itu kan gimana? Di Halo Oleo dari Kendari. Nah, sampai situ loh. Nah, kapan lagi kita ke Kendari Halo Oleo lah kalau nggak ada program PMW ini. Nah, ke Kendari ya. Iya, Kendari di Provinsi Sulawesi. Sulawesi Tenggara, teman-teman. Kapan lagi dibiayain udah dapat pengalaman ke Kendari lagi. Keren ya. Boleh dong tepuk tangan lagi teman-teman. Nggak bisa-bisa tepuk tangannya dari tadi ya. Emang karena luar biasa banget. Semoga nular ya. Dari tadi itu kata-kata yang diucapkan kan omongan adalah doa. Kalau nular beneran ini hostnya juga seneng gitu. Bener banget tadi itu pasti ada setiap tim ya teman-teman. Kalau melakukan sebuah kegiatan tim pasti ada namanya itu konflik. Jadi itu hal yang wajar sebenarnya ya. Tapi yang nggak wajar itu bagaimana cara kita menyikapinya. Kalau kita asal kan pasti kan ada nanti perpecahan gitu ya takutnya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, cara kita untuk sabar, cara kita untuk tenang, dan yang paling penting tim itu jangan sampai pecah dan kita harus merangkul satu sama yang lainnya juga gitu ya. Oke. Dan selanjutnya aku juga mau tanya terkait target atau plan ke depan terkait pengembangan produk yang sudah dikembangkan sama Kak Aris sama Kak Zahra, itu apa target ke depannya? Boleh Kak Aris dulu. Gini. Kalau dari Edunesa sendiri itu kan dulu dari awal targetnya kan emang pembelajaran online ya. Yeah. Nah, untuk sekarang ini kan pembelajaran online kan mulai agak bergeser ya. Trennya itu agak bergeser sekarang. Kami kemarin itu juga mencetuskan tentang pembelajaran offline yang dimana pembelajaran offline itu tenaga pendidik kita itu bisa datang ke rumah. Wih, bisa datang ke rumah? Iya, bisa datang ke rumah. Kayak itu dong, apa bimbel private gitu ya? Bimbel private. Nah, dan ada juga siswa kita itu bisa bimbel di tempat kita, kayak sewa room gitu. Oh, sewa room ya? Iya. Nah, untuk targetnya kami ke depannya, yang pertama, untuk saat ini kan ini, target kita kan masih kawasan wilayah Surabaya ya. Iya. Nah, seiring berjalannya waktu, itu kami menargetkan pasar kita yang agak meluas, contohnya yang ke barat atau ke selatan. Nah, pokoknya meluas lah ke seluruh Indonesia kalau bisa ya. Amin, pasti bisa. Nah, bukan kalau bisa, aku yakin pasti bisa. Pasti ya, bisa. Siap, bener. Nah, yang kedua ini masalah layanan. Nah, sekarang kan untuk trennya juga dari pembelajaran online itu juga sekarang ditinggalkan. Yang offline sekarang diminati karena masa pandemi sudah berakhir. Nah, sekarang ini kan eranya serba kayak digital. Nah, serba digital yang dimana gini kayak AI kayak gitu-gitu. Nah, kita itu juga mungkin hampir sama dengan pesaing kita yaitu R gitu ya. Oh, R itu ya. Udah jangan dilanjut ya. R itu. Nah, itu kan sekarang udah menerbitkan kayak AI menggunakan kayak bot-bot gitu. Nah, kami juga akan merancang merana ke sana juga. Kita tunggu gebrakan baru dari Edunesa ini. Pasti nanti ada AI-nya ya. Ada, lagi proses pengembangan ya. Teman-teman semuanya kalau udah nyari platform pengembangan diri, platform buat ningkatin pendidikan juga, langsung aja ini punya anak Unesa sendiri, karya anak Unesa, saudara kita, langsung ke Edunesa. Bisa bimbel private, bisa nanti bimbel juga kayak sewa room itu bisa. Bisa kayak private les matematika, bahasa Inggris, yang bahkan kejar SBMPTN. Oh, SBMPTN ya? Apa namanya sekarang itu? SNBP. Sama SNBT. Iya, yang SNBT. Iya. Wih, buat teman-teman yang lagi persiapan SNBT ya, mau masuk kampus tercinta Unesa, terutama langsung aja ke Edunesa ya. Nanti kontaknya bisa di-drop ya di akhir video ya. Iya, betul. Oke, lanjut kita ke Kak Zahra. Kalau aku lebih ke ikut kompetisi lagi di tahun ini untuk dinasti. Dan udah hire juga satu orang lagi untuk di tim kita untuk spesialisasi pengembangan AI juga. Nanti kan diintegrasikan lagi sama AI. Jadi kemarin kan ada AR-nya, sekarang diintegrasikan sama AI. Gitu. Jadi ya emang gini ya, kita harus ngikutin. Iya, kita harus ngikutin. Iya, benar-benar kita harus ngikutin. Karena kan pasti anak-anak itu punya rasa ingin tahu yang besar ya. Betul. Dan mereka juga pengen yang cepat gimana kayak gitu. Jadi kita menyediakan nanti di sana ada kayak bot untuk bertanya gitu, bertanya tentang materi sejarah lebih dalam lagi gitu.
Dan benar tadi ya teman-teman, sebenarnya kayak kemajuan teknologi atau AI itu sebenarnya bukan sebuah hal yang buruk sebenarnya. Tapi mindset kita rubah, jangan sampai AI yang mengendalikan kita, tapi kita yang mengendalikan AI gitu. Kalau udah kayak gitu pasti bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya gitu ya. Dan dari kakak-kakak tadi sudah memberikan hal yang luar biasa, mulai dari tips and trick, mulai dari banyak hal. Sekarang mau tanya dong pesan-pesan buat teman-teman semuanya yang nonton di rumah, yang juga lagi sama kayak aku nih berharap PMW-nya lolos tuh apa? Pesan dari Kak Zahra lebih dahulu. Kalau dari aku ya, pesannya itu kalian harus pinter-pinter pilih tim, ya simpelnya gitu aja lah. Dan sama yang kedua, harus buatlah produk yang bagus, tapi harus realistis, tak tekanin lagi di situ. Dari Kak Haris? Dari aku sendiri, untuk pejuang PMW tahun ini ya, nah perlu adanya ini, gebrakan baru, yang dimana setiap tahun PMW itu trennya beda-beda ya. Kayak tahun kemarin, contohnya yang juara, itu kan trennya tentang board game atau tentang apa. Iya. Untuk tahun yang sebelumnya itu tentang digitalisasi. Nah, untuk tahun ini masih agak ngawang sih kalau dari saya. Trennya itu apa? Mungkin dari pejuang PMW bisa dipelajari. Tren saat ini itu apa? Nah, budayakah atau apakah digitalisasi atau AI? Nah, itu perlu digali dulu untuk melatar belakangi dari bisnis kita. Nah, yang kedua, sungguh-sungguh itu perlu. Nah, kalau yang tadi kan udah saya sampaikan ya, kalau nggak sungguh-sungguh nanti ya hasilnya ya nggak sungguh-sungguh juga. Betul. Nah, benar. Yang ketiga, harus yakin sesuai yang dibilang Kak Zahra. Kak Zahra tadi, itu harus yakin dengan produk kita. Nah, benar, itu dari saya. Oke, tadi pesannya luar biasa ya sudah disampaikan sama Kak Zahra sama Kak Aris selaku yang udah keterima PMW, dan semoga kita semua yang nonton juga mendapatkan nasib yang sama, bisa lolos PMW juga, termasuk hostnya lagi. Ini kita ulang-ulang terus hostnya apa biar kadang omongan adalah doa gitu ya. Jadi kita ulang-ulang terus semoga keterima beneran ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Zahra sama Kak Aris sudah datang di Funting, Having Fun Broadcasting. Tapi sebelum closing, kita spill sosmednya dulu nih, biar teman-teman tuh juga tahu gimana keseharian dari Kak Aris sama Kak Zahra terkait dengan PMW ini, dan juga mungkin dari PMW-nya adakah sosmednya juga gitu? Ada. Oke, dan spill pasti ada ya? Pasti ada. Pasti Kalau ada. kan tadi kan udah diterangkan Spill, ya, spill juga. Kalau nggak ada media promosi, produk kita itu nggak akan terlihat. Nggak akan Betul. bisa dicari. Kan bisa dicari ya? Iya. Kalau dari Kak Zahra, sosmed pribadi sama sosmed timnya itu apa? Kalau aku sosmed timnya @explore.dynasty ya. Explore.dynasty, nanti ada tulisannya di sini ya. Di Explore.dynasty. Shopee aku juga ada marketplace-nya sama sudah terjual loh ya di Sudah sana. terjual. Sudah Luar terjual. biasa. Explore.dynasty juga sama ya. Oke, Explore.dynasty juga sama seperti nanti tulisannya di bawah sini ya teman-teman Iya, ya. Oke, kalau dari Kak Aris? Kalau dari aku, untuk dari tim Indonesia itu sebenarnya udah ada platform webnya. Ada sudah namanya ada itu webnya. edunesa.com. edunesa.com. Nah, kalau media sosialnya itu ada IG, ada yang lain-lain, itu edunesa.com Nesia. Indonesia.com Nesia. Ya. Wih, Indonesia.com Nesia. Indonesia banget ya. Iya, Indonesia. Nasionalis ya. Batik bro. Wih, oh iya, ada pakai batik juga. Luar biasa banget. Terima kasih Kak Zahra sama Kak Aris sudah datang di Funting pada edisi kali ini, di mana edisi PMW kan juga insight baru buat teman-teman semuanya, buat kita, buat teman-teman broadcast juga, bahwa PMW ini juga program yang dikhususkan buat mahasiswa-mahasiswa tertarik dalam bidang wirausaha ya, dan bisa dikembangkan lebih lanjut, nanti bisa dapat pendanaan dari pusat, begitu ya. Oke, sebelum kita tutup, kita harus ada jargon dulu. Nanti kalau aku bilang Funting, jawabnya having fun with broadcasting. Tapi yang heboh ya. Ya, karena broadcasting itu harus heboh gitu. Yang di belakang juga, di belakang kamera juga harus heboh juga ya. Oke? Oke, 1, 2, 3. Funting, having fun with broadcasting. Sampai jumpa di Funting selanjutnya. Dah.